menggunakan Zotero untuk menginput citasi dan juga daftar pustaka dalam suatu file. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan turn on notification biar kamu selalu dapat informasi terbaru dari video-videoku selanjutnya. Nah, jadi salah satu kesulitan saat kita melakukan penulisan ilmiah di suatu file yaitu saat menginput referensi, baik menginput di citasi maupun di daftar pustaka. Nah, biasanya ketika menginput, kita itu kan input manual ya. Sebenarnya nggak ada masalah kalau misalnya jumlah citasinya sedikit. Tapi kalau misalnya jumlah referensi yang digunakan itu banyak, dan kita harus menginput di citasi plus juga kita menginput di daftar pustaka, kayaknya ini akan sangat memakan waktu. Selain memakan waktu, juga sangat memungkinkan terjadi kesalahan. Kenapa? Karena kalau misalnya referensinya banyak, kita itu sering udah nulis nih di citasi, tapi ternyata kita lupa ketika kita cek di daftar pustaka, kok nggak ada ya itu citasinya tadi dari daftar pustaka yang mana. Nah, kita harus nyari lagi. Dan kalau misalnya ketika kita ngerevisi ada daftar pustaka yang harus ditambahkan atau ada yang dikurangi, kita harus ngapus secara manual. Nah, kalau misalnya kayak gitu kan lumayan ngabisin waktu, dan kalau misalnya butuhnya cepet, kira-kira ada solusinya nggak ya? Ada dong. Nah, salah satunya menggunakan Zotero ini. Sebenarnya untuk aplikasi untuk input citasi maupun daftar pustaka secara otomatis, selain Zotero itu ada Mendeley dan juga EndNote. Mungkin di kesempatan lain kita akan bisa bahas di video tersendiri. Nah, di video ini aku hanya akan membahas tentang bagaimana caranya menggunakan Zotero, dan di sini juga aku sudah membuat suatu file yang bisa kita input referensinya menggunakan Zotero ini. Oke, kita langsung share screen sehingga teman-teman bisa mengikuti tutorial. Oke, di sini kita sudah punya file. Jadi filenya aku buat nggak terlalu banyak karena kita hanya akan membuat contoh gimana menginput citasi dan daftar pustaka menggunakan Zotero. Nah, ini kalau misalnya kita buka Word itu seperti ini. Dan kalau misalnya teman-teman belum punya Zotero, Zotero ini bentuknya seperti plugin, jadi teman-teman bisa download dulu. Kalau misalnya sudah di-download, ketika masuk ke bagian Word seperti ini, kita lihat di bagian tools yang di atas, yang paling sebelah kanan sebelumnya Acrobat itu di situ akan muncul Zotero. Kalau misalnya belum download, maka setelah view ini masuk Acrobat. Tapi kalau sudah download, di sini akan ada pilihan tab untuk Zotero. Nah, ketika diklik, di sini akan ada 3 pilihan, yaitu Add atau Edit Citation, Add atau Edit Bibliography, Document Preference, Reference, Unlinked Citation, dan lain-lain. Nah, kalau kita mau input kayak gini, gimana dong? Kita bisa langsung input. Ya, kita bisa langsung input, yang penting kita sudah buka dulu Zotero-nya. Nah, kalau Zotero-nya sudah dibuka, itu seperti ini. Kita bisa menginput sesuatu nih. Kita mau add dan input. Nah, ketika kita mau input, di sini ada beberapa pilihannya. Kita mau citasinya jenis apa. Jadi ada yang IEEE, kemudian ada ini ada apa nih? American Psychological Association, atau kita mau pilih yang mana? Nah, misalnya kita pilih aja nih, aku maunya IEEE. Terus sudah itu yang lainnya nggak usah dirubah, seperti ini, kemudian klik OK. Nah, kemudian kita bisa masukkan citasinya. Citasinya namanya apa? Kita bisa input sendiri apa. Kalau misalnya di sini sudah ada di library-nya akan muncul seperti ini. Nah, tapi misalnya kita belum input di library, apakah akan muncul seperti ini? Nggak akan muncul seperti ini. Gimana caranya? Kita harus input dulu di library-nya. Ini kita hapus dulu, kemudian kita masuk ke Zotero. Kita masuk ke library-nya, dan ini dia library-nya. Nah, cuma sayangnya gini, di library-nya ini ada banyak sekali file, ada 108 item, dan ini adalah dari referensi lain yang aku gunakan untuk pengerjaan tesisku. Nah, karena itu kalau misalnya teman-teman punya file tersendiri, jangan lihat di library ini, tapi lihat di foldernya masing-masing, biar nggak terlalu banyak gitu kan. Nah, untuk contoh ini, coba kita mulai dari membuat library-nya dulu. Kita akan buat foldernya, misalnya nama foldernya itu contoh. Kemudian kita klik OK. Nah, ini kan masih kosong. Gimana cara kita inputnya? Kita bisa input referensi dari file PDF referensi yang kita miliki. Di sini misalnya, aku punya 2 file PDF. Nah, kita pilih, kemudian kita masukkan ke Zotero. Seperti ini. Maka akan diekstrak metadatanya. Cuma ternyata ini nggak kedeteksi. Kalau misalnya kayak gini gimana dong? Bisa nggak? Nah, kalau misalnya seperti ini, metadatanya tidak terdeteksi. Kira-kira apakah kita harus ganti referensi lain atau enggak? Kalau seperti ini, teman-teman nggak perlu repot untuk mengganti referensi lain. Bisa tetap menggunakan referensi yang ini. Kenapa metadata tidak muncul? Karena beberapa jurnal itu memang tidak melengkapi metadatanya, jadi ketika diekstrak seperti ini nggak muncul. Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Kita bisa klik di sini yang tambah new item.
Nah, untuk new item ini misalnya tadi dua file ini apa sih? Jurnal misalnya. Kita pilih jurnal artikel. Nah, muncul seperti ini. Jadi kita bisa input secara manual. Misalnya tadi kan nggak keluar nih untuk metadatanya. Kita lihat deh contohnya yang ini. Nah, ini jurnalnya. Berarti kita input satu persatu. Ini untuk judulnya. Kita copy, kemudian kita masukkan di sini. Kemudian nama autornya yang pertama, dan kita input nama belakang dulu. Di sini nama belakangnya adalah Nisa. Kemudian kita balik ke sini. Kemudian kita tulis nama depannya. Kemudian kita input abstraknya, tapi seandainya nggak ada input pun nggak masalah. Kemudian kita tulis publication-nya, langsung ke publikasi. Nah, di sini kan ada volume sama nomornya, volume 8 nomor 2, nama jurnalnya jurnal IKA. Oke. Volume 8 nomor 2, nama jurnalnya di sini IKA ya. Kemudian ini singkatan dari jurnalnya, jurnal abbreviation. Nah, kemudian bahasa Indonesia. Kalau misalnya ada DOI, ada ISSN, bisa kita input. Kita cek di sini. Nggak ada DOI maupun nggak ada ISSN. Kemudian nomor halamannya 402 sampai dengan nomor halamannya 409. Nah, itu yang kita input di sini. 402 sampai 409. Sebenarnya kalau jurnalnya yang bagus, misalnya kayak jurnal dari Scopus, ini semuanya sudah ada metadata, jadi kita nggak perlu input satu persatu. Nah, itu yang sebenarnya perlu kita isi. Untuk yang lain, kalau misalnya nggak ada, nggak masalah. Sebenarnya lebih baik kalau misalnya DUI sama ISSN ini nggak ada isinya. Cuma di sini, di sini ada ISSN-nya, kita bisa input ISSN-nya ya. Kita bisa input yang ini, kita copy, kemudian kita pindahkan ke sini. Jadi ada ISSN-nya. Kalau nggak ada ya berarti bisa dikosongkan. Tapi yang paling penting adalah di sini ada judul, nama penulis. Kalau penulis lebih dari satu kita bisa tambah di sini. Autornya tadi ada 2 ya. Satunya lagi. Seperti ini. Kemudian abstrak sebenarnya nggak di-input nggak apa-apa karena nanti juga nggak akan muncul di daftar pustaka. Kemudian semua sudah kita isi. Ini setidaknya yang paling minimum adalah isinya seperti ini. Oke, ini kalau misalnya sudah ada, maka yang bentuk filenya, yang bentuknya seperti ini yang bisa diinput ke referensi yang kita gunakan. Nah, kemudian kita balik lagi ke sini. Misalnya yang sebelah sini nih, mau kita jadikan ada citasinya. Kita misalnya bisa buat kurung dulu seperti ini, kemudian kita klik di sini, kemudian kita klik Add Citation. Baru tadi kan kita sudah buat namanya ini muncul, jadi kita nggak perlu nulis satu persatu. Oke, kita klik enter, maka akan muncul seperti ini. Tadi kan untuk stylenya IEEE ya. Kalau IEEE bentuknya seperti ini. Nah, terus sudah itu misalnya kita sudah ada referensinya nih. Terus untuk di daftar pustakanya gimana? Kita bisa tulis di sini daftar pustaka misalnya. Nah, tinggal kita add atau edit bibliografi. Udah langsung muncul seperti ini. Otomatis kita nggak perlu nulis satu persatu dan nggak perlu ngatur ini udah benar nggak ya tipe citasinya. Nah, ini udah ngikuti tipe citasinya IEEE. Misalnya kayak tulisan untuk jurnalnya itu dimiringkan, sementara untuk volume, nomor sama nomor halaman itu nggak perlu miring. Nah, seandainya kita ngerasa kayak aku mau ganti ini, ternyata formatnya itu bukan IEEE tapi misalnya formatnya apa style. Nah, kita bisa ubah di sini. Nggak jadi IEEE ini, misalnya pakainya apa style. Misalnya ini deh, kita klik OK. Udah, formatnya akan berubah seperti ini. Oh iya, kalau misalnya kita tidak menginput tahunnya, maka akan muncul seperti ini, ND not detected. Kalau kita merasa aku perlu nih input tahunnya, gimana caranya? Kita balik ke Zotero tadi. Di sini harusnya kita input tahunnya di date ini. Tahunnya kapan? Tahun 2020 nih. Kita input di sini 2020. Oke, sudah. Kita balik lagi ke sini, kan belum ada nih. Kita refresh dulu. Nah, sekarang sudah muncul tahunnya di tahun 2020. Misalnya kita ingin menambahkan referensi di kalimat yang pertama ini, tapi bukan dari yang tadi nih. Kita punya jurnal yang lain. Misalnya kayak di sini kita kan punya 2 jurnal tadi ya. Kita buka deh yang ini. Nah,
Tapi sayangnya di Zotero juga nggak terdeteksi nih yang Oktiani ini. Jadi kita harus input sendiri secara manual. Kita bisa pilih nih buku, book section, dokumen, jurnal artikel atau yang lain. Nah karena ini bentuknya jurnal, kita pilih jurnal artikel. Nah kemudian di sini kita input seperti tadi, judulnya apa, seperti ini. Kita copy dan kemudian kita pindahkan ke title. Kemudian nama penulisnya tadi siapa? Oktiani. Dan ini untuk nama penulisnya ditulis lengkap namanya, nggak usah disingkat. Kemudian kita input untuk volumenya. Kalau seperti ini artinya volume 5 nomor 2 tahun 2017. Untuk nama singkatan jurnalnya JK, singkatan dari Jurnal Kependidikan. Berarti jurnal abbreviation-nya JK. Kemudian volumenya volume 5. Kemudian nomor 2 dan tahunnya 2017. Untuk halamannya 216 sampai dengan halaman 232. Oke, halamannya 216 sampai dengan 232. Nah, kemudian apalagi yang harus kita isi? Karena di sini ada DOI, mari kita input DOI-nya ya. Ini ada DOI-nya, kita bisa input. Ini nomor DOI-nya. Seperti ini. Tadi kan ada ISSN, kalau ini DOI. ISSN juga ada, kita copy dan kita input ISSN-nya di sini. Seperti ini. Nah, ini udah paling minimum sih yang diinput. Terus udah itu di sini kalau misalnya di title-nya tadi ditulisnya huruf kapital semua, maka nanti akan muncul di daftar pustaka seperti itu. Nah, kalau seperti ini penulisannya itu capitalize each word, maka nanti akan muncul di daftar pustaka juga seperti itu. Nah, oke, ini sudah selesai. Kita bisa balik ke file Word-nya. Nah, sekarang kita mau input nih di sini. Caranya seperti tadi, kita add or edit citation. Kemudian kita input namanya tadi siapa? Oktiani nih. Ini ada nih filenya. Kita klik satu kali, kemudian klik enter. Maka akan muncul seperti ini, ya. Kenapa ini kurungnya jadi 2? Karena tadi kalau standarnya dari apa style itu udah ada kurungnya. Cuma tadi saya tambahkan kurung sebelumnya, jadi kurungnya ada double nih. Kalau misalnya kayak gini teman-teman bisa hapus secara manual. Kita bisa lihat di sini kalau di apa style itu formatnya yaitu di daftar pustaka akan ngurut sesuai abjad. Jadi kalau misalnya yang huruf N itu kan lebih awal dibanding huruf O. Nah, jadi di daftar pustaka udah otomatis ngurut seperti ini. Kita nggak usah input satu persatu dan ngurutkan lagi. Jadi enaknya seperti itu. Sekalipun misalnya kayak Oktiani ini nih, ini kan kita tulis di awal ya. Kemudian Nisa dan Haryanto 2020 ini citasi selanjutnya. Nah, Nisa dan Haryanto tertulis di atas di daftar pustaka karena dia secara abjad itu lebih awal dibandingkan huruf O. Huruf N lebih awal dibandingkan huruf O. Nah, seandainya kita ganti nih untuk dokumen preference-nya, kita ganti deh. Misalnya pakai apa ya? Chicago nih. Udah itu kita klik OK. Formatnya akan berubah jadi seperti ini. Misalnya aku nggak cocok juga nih sama ini. Coba deh ganti. Misalnya kayak IEEE tadi nih. Klik OK. Nah, kita bisa lihat di sini. Kalau untuk yang IEEE, untuk yang Oktiani kok jadinya di atas, kok nggak jadi di bawah? Nah, karena IEEE ini pengurutannya berdasarkan nomor, jadi citasi yang kita tulis lebih awal itu akan muncul di daftar pustaka lebih awal juga. Jadi nggak ngurut sesuai dengan namanya, tapi ngurut sesuai dengan nomornya. Karena yang Oktiani ini dia ditulis lebih awal di kalimat pertama, sementara yang Nisa dan Haryanto ini ditulis di kalimat ketiga, maka otomatis yang muncul di daftar pustaka yang Oktiani dulu. Jadi seperti itu. Kalau misalnya kita ngerasa perlu nge-refresh sesuatu kemarin, misalnya kayak ada citasi yang diubah atau ada yang digeser-geser, sebagai contoh misalnya gini deh, yang ini nih aku geser di sini deh, kemudian yang ini aku geser di sini, kan beda nih 2 sama 1, kita bisa refresh aja. Nah, jadi kayak gini. Kok tadi yang ini jadi di atas sih, yang Nisa kan tadi yang nomor di sini udah aku pindah ke atas, dan yang atas aku pindah ke bawah, jadi otomatis di daftar pustaka juga akan berubah. Oke, segitu aja tutorial bagaimana penggunaan Zotero.
di suatu file Word yang bisa kamu manfaatkan untuk menulis suatu naskah akademik, dan ini mudah banget, dan juga Zotero ini gratis. Jadi pluginnya tinggal di download, nggak usah download yang ilegal karena yang legal pun gratis. Oke, segitu aja. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kamu punya pertanyaan lain atau kalau kamu punya request lain, bisa tanya di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih.